Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik solusi pembiayaan yang bertanggung jawab bagi mahasiswa. Ini saya kira mungkin banyak Tribuners yang bertanya-tanya, ini apa ya solusi pembiayaan yang bertanggung jawab bagi mahasiswa. Tapi mungkin untuk menjawab akan rasa penasaran dari para Tribuners, ya saya minta untuk nonton akan bincang-bincang kita ini ya. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak Bung Reinhard untuk bincang-bincang, tentu saya berikan kesempatan ke Bung Reinhard untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Reinhard Makaraung sebagai Community Coordinator Cicil.co.id Region 1. Jadi di dalam Region 1 tersebut ada kota-kota seperti Manado, Bali, Makassar, Banjarmasin, Padang, Riau, Palembang, dan sebagainya. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat dari Bung Reinhard ya. Bung Reinhard, ini menarik ya terkait kita tahu bersama bahwa salah satu persoalan yang urgen yang sering menjadi sering menjadi perbincangan dari keluarga mahasiswa adalah ketika soal pembiayaannya ya, pembiayaan uang sekolah ini salah satu yang menjadi, bahkan ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa lanjut karena tidak mampu, tidak langkil. Dan ada mahasiswa yang rela untuk dia kerja part time, misalnya part time. Dan tentu di era ini tentu saya ingin bertanya ke Bung Reinhard, bagaimana sebenarnya tawaran ini startup ya, startup yang katakanlah melatih bahkan dalam kebersamaan membantu mahasiswa untuk memanage akan keuangan ya, keuangan. Nah, bagaimana sebenarnya ini Bung Reinhard selaku koordinator Cicil.co.id ya, gimana? Regional 1 region 1 ya. Region 1, ya betul. Dijelaskan mungkin dulu terkait dengan Cicil.co.id region 1 ini gimana? Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita kembali lagi dari permasalahan si mahasiswa tersebut. Ya. Jadi Indonesia ini kita kembali lagi bahwa kita punya keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah sumber daya manusia, atau kita punya populasi yang banyak gitu. Nah, untuk menunjang ini kita perlu melihat bahwa populasi ataupun sumber daya yang banyak ini perlu ditunjang dengan kualitas manusianya gitu kan. Nah, berangkat dari situ kemudian kita lihat lagi dari segi umur produktifnya, yaitu dari mungkin 19, kemudian 21 dan seterusnya. Itu yang kita perlu manage agar supaya kita punya keunggulan kompetitif gitu sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika si mahasiswa itu memiliki kualitas pendidikan yang sama gitu ya, itu menjadi tantangan dan juga menjadi peluang untuk kita semua. Nah, disitulah Cicil hadir untuk memberikan solusi tersebut gitu, agar supaya kita punya pemuda dan pemudi yang aktif, yang bisa produktif, kemudian memiliki keunggulan gitu. Nah, kembali lagi kepada masalah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu kan punya kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama, misalkan dari uang kuliah, SPP, seperti itu. Kebutuhannya banyak, tapi kebutuhan banyak. Untuk membiayai itu kesulitan. Iya, kebutuhan uang kuliah. Beda cerita kalau misalkan dia beasiswa, gitu ya. Nah, kalau dia harus bayar SPP, itu dia harus bayarkan kepada universitas. Kemudian ada juga alat-alat penunjang kuliah. Misalkan seperti sekarang kita sangat perlu sekali akan misalkan handphone ataupun laptop gitu ya. Mungkin kalau dulu mahasiswa harus datang ke ke kampus atau mengerjakannya di situ. Tapi kalau sekarang, apalagi COVID ya, kita sudah sangat familiar menggunakan gadget gitu. Nah, itu yang menjadi kebutuhan kepada dari mahasiswa tersebut. Belum lagi misalkan ada kebutuhan seperti misalkan praktek. Kalau misalkan dia arsitek, dia butuh alat-alat untuk mendesain, ataupun misalkan kedokteran, dia butuh alat-alat untuk praktek dan sebagainya. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan tersebut yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, berangkat dari situ, startup Cicil ini sudah ada dari 2016. Lama juga ya? Iya, sudah lama juga. Jadi 2016 kemudian kita mulai ekspansi di top kampus yang ada di Indonesia, di 250 kampus, dan ada lebih dari 50 kota.
Kemudian Oh, juga bukan hanya di Manado ya? bukan hanya di Manado, iya. Jadi kita ada di berbagai kota juga. Kemudian yang saya handle itu awalnya cuma Manado. Kemudian masuk Region 1 itu di mana-mana? region 1 itu ada di Manado, kemudian Bali, Makassar, Banjarmasin, kemudian masuk ke arah Sumatera, Padang, Riau, Palembang. Seperti itu. Kemudian ada juga yang baru kita buka seperti di Ambon, Universitas Petimura. Kemudian ada yang dari Aceh juga, itu masuk ke region saya seperti itu. Jadi kita coba untuk ekspansi lagi agar supaya layanan ini dapat digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Kemudian juga kita sudah lebih dari 90.000 total mahasiswa yang kita danai. Kemudian juga ada namanya program Student Ambassador, itu kita ada lebih dari 500 yang tergabung di dalam program kita gitu. Seperti itu. Ya, ya benar, saya kira menarik ya, dan ini kan banyak startup ya, banyak startup dengan mengambil bidang-bidang yang tentu berlainan ya, berlainan tentu dengan tingkat tingkat kesulitan juga masing-masing yang berbeda-beda. Dan ini saya kira misalnya cicil.co.id region 1 ini tentu dikatakan tadi mahasiswanya kurang lebih sudah dari 90.000 memang banyak. Ini bagaimana mengajak mahasiswa untuk bersama-sama di cicil.co.id ini, mengajak kemudian ini dari 2016, berarti mereka merasa memang ini penting, ini berguna, bermanfaat, memberikan jawaban terhadap persoalan mereka, solusi ya. Apa yang dilakukan sehingga ini mereka bertahan dan menganggap bahwa ini salah satu solusi dari persoalan mahasiswa. Ya, jadi kita berangkat dalam suatu aplikasi ya. Ya. Jadi aplikasi di Android, kemudian juga bisa menggunakan website seperti itu untuk mereka login ke Cicil, kemudian melakukan transaksi di situ. Jadi ada pembiayaan ketika si mahasiswa itu mau cicil misalkan laptop, ya, misalkan laptop. Paling banyak kan mahasiswa Tapi itu dia masuk anggota dulu ya. dia harus daftar dulu seperti biasa. Gimana cara daftar? Oh ya. Mungkin boleh ini Cara ya. daftarnya dia login ke akun Cicil, kemudian seperti biasa kita perlu identifikasi ya seperti KTP, kemudian juga ada tambahan seperti kartu mahasiswa. Itu kita punya, ada yang fisik, tapi kalau nggak ada yang fisik itu bisa screenshot yang ada di akademik kampus. Intinya agar supaya kita lihat bahwa benar-benar mahasiswa ini aktif dan tidak misalkan let's say Ada tidak semacam uang pangkal atau apalah namanya. ada uang pangkal. Itu biasanya untuk yang uang kuliah. Jadi ada uang pangkal yang harus mereka Besarannya sudah dipatok atau bervariasi atau ya tergantung uang kuliahnya berapa gitu. Kalau misalkan di swasta mungkin 5 juta, atau misalkan di negeri ada yang uang kuliahnya mungkin cuma 2 juta dan sebagainya. Itu beda-beda gitu. Kemudian kalau misalkan kembali lagi ke barang gitu ya, mereka tuh tinggal cari barangnya misalkan di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi dia cari tuh laptop ini bagus 5 juta misalkan. Dia copy linknya yang barang itu di website kita. Nanti akan keluar simulasinya berapa uang muka yang harus dibayarkan, jangka waktunya, kemudian nanti akan keluar pembayaran angsurannya tiap bulan gitu. Nah, nanti ketika dia sudah melakukan pengajuan tersebut, barang tersebut akan kita kirimkan. Anggota dulu kan? Dia daftar. Ketika dia sudah daftar dan diverifikasi, itu akan dia kalau dapat limitnya, ada limit yang akan dia gunakan seperti itu. Nah, ketika dia sudah melakukan pengajuan, ketika sudah di ACC gitu ya, nah barang tersebut itu akan langsung dikirimkan ke alamatnya gitu. Jadi si mahasiswa ini tidak mendapatkan uang cash dari kita. Jadi kenapa kita menggunakan nama bertanggung jawab, karena di situ. Jadi kalau memang mahasiswa itu butuh laptop, betul laptop itu yang akan datang. Kayak gitu, seperti itu. Tinggal dia bayar uang angsurannya tiap bulan sampai selesai. Kemudian kalau uang kuliah juga mirip sebenarnya. Jadi kalau kita ketika dia sudah melakukan pengajuan uang kuliah, misalkan di swasta gitu ya, uang kuliahnya 5 juta, 7 juta. Ketika dia sudah melakukan pengajuan, kita langsung bayar full ke pihak universitas. Dari ini dulu ya, dari cicil.co.id langsung ke universitas. Jadi ini mahasiswa dengan nomor induk sekian, namanya ini dia sudah kita bayarkan gitu. Nanti tinggal dia kasih tunjuk bukti pembayaran aja gitu. Seperti itu. Ini luar biasa ya, di era saat ini tentu memang perlu inovasi dan kreativitas yang baru yang tentu ketika menjawab persoalan. Dan ini kan menjawab persoalan yang mahasiswa sekarang alami. Mahasiswa sekarang alami. Dan ini membuat mereka tentu bisa melanjutkan kuliah sampai selesai, dan juga mereka
jadi familiar di startup ini, Yeah. yang tentunya tidak semua generasi familiar, dan ini saya ingin tanya, mungkin selain ini kan tentu ada pengembangan. Tadi Bung Reynald sudah menceritakan bagaimana sisil.co.id ini menjawab persoalan dari mahasiswa. Tapi bagaimana mereka di sini berkreatif atau di sisil.co.id mengembangkan, kan ini agar supaya dia berkembang tentu ada cara, macam mungkin usaha atau apa yang dilakukan di sisil.co.id ini. Oke. Oh, mungkin ada satu lagi yang mungkin saya coba tambahkan. Sebelumnya ketika si mahasiswa ini melakukan pembiayaan gitu ya di kita, mungkin ada yang memiliki kendala, misalkan saya tidak bisa untuk membayarkan atau segala macamnya. Kita ada namanya cicil jobs. Nah, itu adalah dimana si mahasiswa itu kita sudah memberikan fasilitas untuk dia melakukan pembayaran secara mandiri. Nah, di situ adalah salah satu pengembangan juga untuk dia, si mahasiswa ini gimana ya, dia melakukan pengembangan agar supaya aku bisa melakukan pekerjaan ABC untuk bisa menyelesaikan pembiayaan tersebut atau cicilannya dia gitu. Kemudian pengembangan sendiri yang kita berikan kepada mahasiswa adalah namanya program Student Ambassador. Nah, di program Student Ambassador ini adalah mahasiswa-mahasiswa aktif ya yang berada di kampus-kampus, kemudian dia masuk ke dalam komunitas kita gitu ya. Itu namanya sebuah komunitas Student Ambassador Cicil. Nah, di situ mahasiswa bisa belajar untuk memperkenalkan layanan kita seperti itu. Jadi mereka belajar untuk memperkenalkan layanan cicil, kemudian juga belajar membuat strategi gitu, gimana supaya layanan ini dapat dikenal oleh masyarakat, di kalangan mahasiswa. Karena gini, poinnya adalah ketika kita punya layanan gitu ya, yang paling mengerti akan layanan tersebut itu adalah mahasiswa yang ada di kampusnya tersebut gitu. Ibarat kata anak Unclub mungkin beda dengan anak-anak Unsrat atau misalkan Unima, mekanismenya dia yang paling tahu. Iya, dia yang paling tahu keadaannya, psikonya di kampusnya tersebut, atau misalkan Unsrat mungkin beda dengan Unima, Politeknik dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kita mempunyai namanya program Student Ambassador, agar supaya mereka dapat mengenalkan di skala universitas yang mereka sementara studi seperti itu. Ini kan dia mendapatkan sertifikat ya. Ya, gimana itu? Jadi apakah setiap yang ngikut ini dia mendapatkan sertifikat atau gimana? Oke. Jadi di dalam program Student Ambassador yang diikuti mahasiswa ini itu programnya selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan dia mengikuti program ini, memperkenalkan layanan, kemudian juga bisa mengembangkan strategi, bahkan sampai kenalan. Jadi kayak kita dapat teman baru misalkan dari Unima, dari Unclub, atau bahkan yang region yang saya handle, dia bisa kenalan dari anak Bali misalkan, atau dari Makassar, dari kota-kota lain seperti itu. Jadi lebih banyak lagi kenalan atau networking dia. Nah, dalam mendapatkan kayak sertifikat itu kita bakal kasih ketika dia sudah selesai dalam program dan aktif gitu ya. Jadi sampai selesai dia tetap aktif, kemudian itu kita bisa dapat sertifikat dan itu bisa menambah ke CV pekerjaan nanti gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa itu ketika udah lulus kita kasih gitu. Jadi nanti dia bisa attach di dalam CV pekerjaannya nanti, dan ketika nanti di interview itu kan biasanya ditanyakan gitu, apa yang pengalaman apa aja yang kamu ikuti selama berkuliah. Salah satunya ini gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa yang sharing juga ke saya bahwa ini penting juga, karena ketika di interview pekerjaan ditanya lagi gitu, ini apa ini? Dia jelaskan segala macam. Jadi benar-benar memberikan bekal. Artinya gini, ketika orang di dunia sekarang gitu kan sangat kompetitif sekarang. Jadi bagaimana kita bisa melihat kandidat-kandidat mahasiswa yang mungkin baru lulus, apa yang bikin dia beda gitu, apa yang bikin dia menonjol. Nah, salah satunya adalah bekal ini. Saya ada pekerjaan yang saya ikuti, ada pengalaman, disitulah dia bisa menonjol gitu. Jadi benar-benar kita juga memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan ilmu dan menjadi bekal lah seperti itu. Ya. Ini selain mahasiswa, apakah ada pihak lain atau stakeholder lain yang bisa menggunakan cicil ini? Stakeholder lain itu biasanya yang pertama ada masyarakat umum. Masyarakat umum itu bisa menggunakan namanya layanan cicil belajar. Cicil belajar itu adalah online course seperti misalkan mau belajar coding, atau misalkan belajar digital marketing, atau bahkan belajar bahasa asing.
bisa mengambil kelas-kelas di situ gitu. Jadi mengembangkan diri di cicil belajar tersebut itu terbuka untuk umum, bukan hanya mahasiswa. Jadi misalkan pelajar ataupun orang yang sudah bekerja itu bisa ambil kelas-kelas tersebut. Jadi semacam klaster lain dari Sisil ini ya, Iya, dia iya. klaster-klaster ya, ya. Jadi kita juga kerjasama dengan partner-partner kita gitu yang mungkin ini partner kita yang fokus di IT, kita bisa kasih pembelajaran coding dan sebagainya. Atau ini ada partner kita yang di bahasa, misalkan dia bisa ajar untuk bahasa Korea, bahasa Jerman dan sebagainya gitu. Itu kemudian dari stakeholder yang lain kita juga ada namanya cicil institusi. Itu kita bekerja sama langsung dengan pihak universitas. Nah, universitas tersebut kita bisa bantu kerjasama dalam pengadaan misalkan laboratorium, Ya, atau misalkan pengadaan laptop bagi mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Ataupun kepada skala yang lain, misalkan dosen dan staf itu juga kan ada tuh yang harus membayar penelitian, itu juga bisa kita kerjasama dalam hal yang lain seperti itu gitu. ya. Ini mungkin yang tidak kalah pentingnya. Tadi kita sudah ini model pinjam meminjam uang. Ini kan walaupun di ini ya di digital, tapi ini juga soal keuangan. Ini apakah ini dia terdaftar atau di OJK dan AFPI ya? Atau gimana sehingga untuk memberikan rasa aman bagi mahasiswa dan Good. Jadi benar ya, kita sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sudah ada labelnya gitulah. Kemudian juga ada AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yang dimana kita sudah legal. Jadi kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa juga tidak perlu takut lagi dalam menggunakan layanan dari cicil, sehingga apapun yang terjadi di dalam perusahaan kita, baik itu dari segi pembayaran dan sebagainya, itu sudah diregulasi oleh OJK. Jadi tidak semua seperti mahasiswa itu bisa langsung nyicil, tapi ada ketentuannya. Ada juga mungkin ditolak gitu kan, karena mungkin dia ada pembiayaan di tempat lain atau dia tidak bertanggung jawab di itu, kita ada mekanismenya. Kita bisa lihat juga. Jadi tidak semua itu bisa menggunakan layanan kita juga. Jadi kita perlu lihat juga profil dari si mahasiswa tersebut. Ini kan gini, kalau misalnya orang yang sudah kerja kan, dia misalnya kalau di bank atau di mana kan dia harus ada anggunan kan. Ada anggunan ini, ini anggunan saya ini dijaminkan ini. Kalau mahasiswa ada tidak yang dijaminkan atau melihat track recordnya aja atau apa gitu? Tidak ada yang dijaminkan, hanya track recordnya aja gitu. Jadi kita lihat, dia misalkan lagi sementara menggunakan pelayanan atau aplikasi yang lain misalkan, yang di sementara berjalan, itu kita bisa lihat karena itu di AFPI tadi. Misalkan dia lagi sementara pakai platform A, platform B, itu kita pasti nggak akan kasih. Itu dari hulu kemudian hingga hilirnya. Misalkan dia ada kendala pembayaran gitu, ini sulit, ini kayak misalkan nggak bisa, atau misalkan uang jajan lagi susah gitu kan. Nah, dia bisa menggunakan tadi seperti layanan cicil jobs yang saya jelaskan. Jadi dia bisa bekerja. Bahkan untuk pembayarannya itu, kalau dia rajin, anaknya dia nggak perlu bayar lagi, karena langsung kepotong dari sistem kita. Seperti itu. Kalau otomatis ya? Otomatis terpotong. Kemudian kalau misalkan uang kuliah, itu bahkan dia bisa bayar sendiri gitu uang kuliahnya, karena lewat aplikasi ini. Iya. Kalau dia rajin anaknya, jadi kita sudah siapkan pekerjaan-pekerjaan, tinggal diambil aja gitu. Jadi bahkan uang kuliah itu nggak perlu adalah mungkin setengahnya gitu. Orang tua masih bayar. Tapi mengurangi lah ya. Mengurangi. Betul. Memberikan kemudahan ke orang tua juga ya. Iya, seperti itu. Gitu. Tribuner, saya kira menarik ya apa yang sudah diutarakan dari Bung Reynard tadi ya, terkait di cicil.co.id ini, apa yang sudah diusahakan ya oleh Reynard dan teman-teman. Tadi dikatakan ada mahasiswa boleh ya, kemudian kalangan umum juga sudah disentil juga ada ya. Dan tentu tadi sudah dikatakan juga bahwa tidak semua mendapatkan semacam pinjaman ini ya, cicil ini ya, ikut di cicil ini ya, melihat di track record juga ya, karena memang melihat misalnya kalau dia sudah pinjam di aplikasi lain ya, tidak mungkin untuk ikut bersama-sama lagi ya. Tapi selain ini cicil.co.id ini sudah melakukan katakanlah semacam pinjam meminjam ini ya, ada hal-hal lain tidak yang akan didapatkan oleh peserta, karena ini mahasiswa kan, mereka juga suka ada inovasi-inovasi lain atau hal lain, atau mungkin ada
apapun yang dilakukan oleh uh, Reynald dan teman-teman selaku pengurus atau di region satu ini ya. Uh, Kalau untuk itu menjawab itu kita sangat terbuka masukan dari Anggota ya. ya ataupun dari mahasiswa semua bagaimana agar supaya layanan ini tetap bisa terus berkembang. Yang mungkin layanan yang tadi itu udah cukup oke gitu ya, tapi mungkin bisa ditambah lagi ataupun bisa diekspand lagi gitu dari segi layanan yang sudah kita punya. Tapi apa yang kita bisa berikan juga kepada mahasiswa adalah ini contohnya adalah ketika mahasiswa ada kegiatan kampus gitu ya, kegiatan kampus seperti kalau dulu Ekstra ekstra. Kalau dulu kan masih webinar. Ya, Kalau sekarang kan ya. sudah mulai masuk ke offline gitu kan, kayak bikin event di kampus. Ya, mulai sekali-sekali ya dari ini ya. Sudah ada kegiatan-kegiatan kampus, nah itu kita bisa bantu juga danai kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu dari sijil bahkan memberikan sponsorship gitu lah. Jadi bisa dalam bentuk non material, dalam bentuk dana ataupun non material juga. Jadi kita bisa menyediakan pembicara ataupun misalkan dari founder kita juga bisa datang ke Manado misalkan untuk mengisi acara dan sebagainya. Jadi hal tersebut yang kita juga kembangkan. Oh ya, dan juga kerjasama dengan toko-toko kita juga ada di toko-toko di Manado gitu ya. Jadi merchant-merchant yang ada di Manado. Jadi nggak perlu lagi kalau misalkan mahasiswa harus nyicil beli barang dari Jakarta. Bisa kan kalau ongkir ke Manado 70.000, 50.000 ya, mahal. memberatkan ya. Jadi kita melakukan kerjasama dengan toko-toko yang ada di Manado. Dan kita juga lihat tokonya besar, penjualannya bagus. Jadi lebih murah ya? Ya, dia bisa diongkir gitu. Jadi kalau atau potongan-potongan juga bisa gitu. Ada potongan harga dan sebagainya itu bisa diatur. Jadi kita bisa kolaborasi juga dengan toko-toko yang ada di kota-kotanya lah gitu. Seperti itu. Tribunal saya kira menarik ya, cicil.co.id ini tentu bagian dari inovasi saat ini yang dibutuhkan oleh kalangan milenial saat ini, terlebih tentunya mahasiswa. Karena itu tentu kita patut bersyukur ada Reynald dan teman-teman yang tentu memanfaatkan ya teknologi saat ini atau di era digital saat ini dengan membuat startup yang bergerak di bidang membantu ya para mahasiswa, membantu para mahasiswa, tapi dikatakan juga tadi bukan hanya membantu, juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kemahasiswaan juga ikut dibantu ikut dibantu oleh Reynald dan teman-teman. Reynald, ini dikatakan Mbak sudah sedemikian ini. Ini mungkin kalau besarnya kan bukan hanya di Indonesia. Oke. Bukan hanya di Indonesia, bisa dengan negara-negara lain. Bagaimana ada tidak kendala-kendala misalnya bahasa atau dengan kalau dia sudah dengan kalau region satu kan hanya Indonesia, tapi mungkin Reynald dan teman-teman sudah dengan ini gimana? Mungkin untuk menjawab itu kalau saat ini ya masih di scope Indonesia. Scope Indonesia ya. Scope Indonesia. Jadi selain region satu yang saya handle ada juga kota-kota besar lah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja dan sebagainya itu. Jadi kita masih scope Indonesia, tapi kita coba fokus dulu ke Indonesia untuk at least menjangkau semua universitas dan ya seperti itu. Jadi universitas yang ada di Indonesia itu kita coba layanin dulu, karena let's say yang saya kemarin kita buka di Ambon gitu ya, Ambon itu ya baru kita buka gitu, jadi baru tahun ini kita buka, kemudian kita baru buka juga di Aceh dan sebagainya. Jadi kita fokus dulu untuk ekspansi yang ada di Indonesia dulu seperti itu ya. Menarik ya. Dan Reynald, ini mungkin saya ingin tanya, kan pasti ada enaknya ya, ada enaknya menjalankan ini ya, boleh dikata bisnis lah ya, startup ini ya. Tapi mungkin ada kendala-kendalanya misalnya sudah melakukan, mahasiswa mungkin sudah melakukan pinjaman, mengajukan ini, kemudian cicilannya tidak di ini lagi atau apapun. Boleh diceritakan ke Tribuners, mungkin ada cerita-cerita menarik selama mengurus akan cicil.co.id ini. Cicil nih. Ya, jadi memang ada juga kendala-kendala kepada seringkali mahasiswa, misalkan ada keterlambatan segala macam, itu hal yang wajar karena juga semua event bank pun ada kendala seperti itu. Kalau misalkan terjadi keterlambatan dan sebagainya. Nah, kembali lagi karena kita sudah under OJK dan terdaftar di AFPI, itu bisa menjadi sebuah track record kepada mahasiswa tersebut. Jadi kalau sebisa mungkin kita juga bantu arahkan kepada mahasiswa agar supaya memanage keuangan dia gitu. Revenue stream, kemudian juga pos-pos keuangan yang harus dijaga, pengelolaannya seperti apa, dan juga tanggung jawab yang harus dibayarkan. Nah, itu jelas dari awal, sehingga let's say di akhir dia ada kendala segala macam.
Nah, itu akan track record di OJK dan itu bisa masuk ke misalkan ke perbankan gitu. Jadi kita bisa Dia akan kesulitan sendiri masih kan kalau iya dia iya blacklist lah katanya iya ini. iya Iya, iya, jadi iya. akan kesulitan Betul sendiri. betul Jadi betul betul. again kembali lagi ya si mahasiswa tersebut ya akan kesulitan at the end gitu. Jadi jadi kita sudah dari awal memberikan pembiayaan, ada juga solusi-solusi yang kita berikan, Iya. tinggal kembali lagi itikat baik dari dia sendiri untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab. Dan juga ada ya tadi Tapi worst ada case-nya tidak yang gitu-gitu? Berapa persen nih kalau eh, ada? ada, tapi untuk persennya saya kurang tahu gitu. Iya, iya, Tapi iya. ada, tetap ada gitu. Dan caranya gimana? Pendekatannya gimana? Hmm. Dilakukan pendekatan-pendekatan ketika ada yang kendala-kendala demikian. Nah, biasanya kalau pendekatannya sih kita hubungin gitu ya, entah baik dari ambasador ataupun dari tim. Kita udah punya tim sendiri untuk bisa menghubungin apa namanya mahasiswa tersebut dengan polite ya, dengan apa namanya punya SOP juga sih. Jadi nggak sampai seperti itu. Jadi karena kita punya SOP itu regulasi juga by OJK. Jadi kita nggak boleh sembarang dalam menjaga privasi dan sebagainya gitu. Jadi ada struktur dan apa namanya regulasi yang harus kita ikutin gitu. Karena kalau kita sampai lewat sedikit itu udah kena OJK gitu. Jadi ya puji Tuhan kita sangat-sangat comply gitu. Comply dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK gitu. Ya. Tribunal saya kira selain menarik, ini juga bermanfaat ya bagi para mahasiswa. Karena apa? Karena ini memberikan kemudahan-kemudahan. Kan mungkin kalau dia orang, misalnya kalau di Manado, kalau dia orang tuanya di kampung, kemudian ada kebutuhan membayar uang sekolah atau apapun, kan dia butuh berapa lama mungkin. Yeah. Atau kan setiap orang tentu tidak selalu Yeah. ada uang ya, sehingga memang dibutuhkan salah satu solusi ini tentunya ya, cicil ini dia untuk menjawab setiap ada kesulitan. Mungkin yang menarik ya, kan dia mahasiswa tidak misalnya maksud semester 1 langsung mengerti mengenai cicil ini ya. Kebanyakan dia semester berapa kemudian kemudian dia gabung ikut di ini. Biasa sih kalau dari semester 1 ya memang masih Sedikit- belum tahu-tahu lah gitu. ya. Jadi dia masuk ke semester 3. Kecuali mungkin dia SMA kong so ikut. Ya, biasanya SMA itu ada yang beberapa SMA misalkan di Jawa sana atau di ya daerah-daerah sana itu pasti udah tahu gitu. Oh, ini kecil, tapi nanti dia bisa ikut ketika dia sudah mahasiswa. Pikirannya udah lebih ini kan. Bukan. Gitu. Jadi biasanya dia masuk ke semester 3, semester 4 atau misalkan kita masuk ke acara mahasiswa barunya gitu. Jadi dia memperkenalkan Oh, ada juga ya yang begitu ya. kita memperkenalkan di pas kegiatan mahasiswa baru, jadi dia langsung tahu itu, oh ini cicil gitu. Seperti itu. Kemudian kembali lagi kalau ini tuh sebenarnya sebuah siklus sih. Jadi kalau kita lihat mahasiswa tingkat 1 dan 2 itu masih belum tahu. Ya. Kemudian masuk ke tingkat 3, tingkat 4, oh dia sudah tahu, kemudian dia menggunakan layanan. Repeatable gitu. Jadi masuk lagi ke angkatan yang baru, kita harus kenali lagi dari awal, awareness lagi karena dia baru masuk lagi gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu polanya gitu. Ada bunganya yang di Oh, kalau untuk pembiayaan itu ada margin yang kita Margin, tetapkan dan itu sudah under OJK juga. Jadi sekian dan biayanya juga sudah jelas. Jadi di awal itu dari segi apa yang dia harus bayarkan segala macam ketentuannya itu udah jelas di awal. Dan itu sudah under OJK. Jadi kita nggak boleh yang main-main misalkan lebih murah, lebih rendah itu atau segala macam itu kita nggak boleh gitu. apalagi lebih tinggi. Ya, Yang kalau tetap lebih tinggi kan. itu nggak boleh, itu nggak boleh seperti itu. Tribunal saya kira apa yang dibincang-bincangkan ini sekali lagi ya memang ini bagian dari salah satu yang apa ya yang dibutuhkan oleh para mahasiswa ya untuk melanjutkan akan perkuliahan mereka. Tapi selain juga untuk melanjutkan mereka tadi dikatakan juga ya bahwa untuk kalangan umum juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya tentu terkait bisa aja kan untuk pengembangan UMKM, pengembangan usaha mereka atau gimana? Bisa. Kalau untuk UMKM dan misalkan kita juga ada beberapa mahasiswa itu ketika dia mau cicil barang itu adalah barang-barang yang produktif. Misalkan seperti dia punya kafe, misalkan dia cicil mesin kopi, misalkan atau dia misalkan nyicil ada juga ya? ada atau misalkan kulkas atau apa untuk yang menunjang usaha dia gitu. Tapi dalam status dia masih mahasiswa. Itu kita biasa danai juga gitu. Jadi dia nyicil sendiri, ini masuk pengajuan mesin kopi atau apa itu dia bisa nyicil gitu. Jadi seperti itu.
jadi barang-barang yang bersifatnya produktif untuk si mahasiswa. Atau misalkan dia mau bikin video studio atau apa, dia bisa cicil kamera, dia bisa cicil apa segala macam yang menunjang produktivitas dia gitu. Tuh, seperti itu. Ya, ya, ya. Dan ini Bung Renal, ini tadi dikatakan untuk mencicil bisa ya. Dia besaran ada tidak besaran ini, misalnya besarannya sampai 10 juta atau 50 juta atau gimana? Okay. Ada ketentuan? Kalau barang biasanya ada yang sampai 10 juta dia nyicil, entah itu laptop ataupun barang yang lain gitu ya, yang masih untuk penunjang kuliah itu ada yang sampai 10 juta. Kemudian nanti ada juga yang lebih dari itu biasanya ke uang kuliahnya, karena biasanya pas uang kuliah itu ada biaya pangkal atau misalkan ada biaya pembangunan di awal ketika dia mau masuk kuliah. Itu karena dia besar itu dia bisa pakai juga gitu, misalkan let's say di atas 10 gitu itu bisa, tapi jangka waktu tenornya panjang juga bisa gitu. 1 tahun 2 tahun. Kalau yang uang kuliah itu paling tinggi sampai di 3 tahun gitu. Kalau misalnya ada anak saya membutuhkan sepeda motor untuk ini, bisa nggak? Bisa. Oh, nggak bisa gitu. Jadi ada batasan-batasannya juga. Ada batasannya. Jadi semua juga ya. Iya, Misalnya, saya butuhkan ini. Kalau itu enggak sih, belum. Kalau saya membutuhkan mungkin barang-barang misalnya perangkat untuk tidur atau makan atau ini gimana? Itu bisa nggak? Perangkat tidur makan ya bisa gitu. Bisa ya. Rice cooker atau apa ada. Iya, iya. Ada kok, banyak mahasiswa sering beli itu. Itu sering gitu ya. Kipas atau apa ya ada yang gitu. Ya. Jadi dia sebenarnya tidak ada batasan yang kaku, tapi memang dari cicil juga melihat ya, ini yang wajar ya, Ya, yang betul. yang wajar, yang artinya memang menolong mereka. Tapi ketika hal yang sudah lebih ini di cancel ya ini ya. Kan bisa aja kan ada orang mencot atau memang sudah ada syarat di situ. Misalnya di syaratnya gimana? Biasanya sih kalau sederhananya apa yang di aplikasi kita itu ada barang-barang rekomendasinya, seperti misalkan HP, laptop, komputer atau apalah gitu, elektronik itu yang bisa mereka cicil. Kemudian juga yang dari e-commerce yang mereka pilih seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu kita juga pilih juga, bantu lihatkan ya barang yang dia pilih ini apakah barang yang sesuai kebutuhan atau enggak. Kalau misalkan seperti yang di luar itu kita bakal tolak gitu pengajuan barangnya. Gitu. Ada juga mahasiswa juga ada barang-barang yang tidak tidak boleh dicicil lah gitu. Ada juga gitu yang nggak boleh, misalkan barang yang tidak berwujud, misalkan kayak voucher atau apa, misalkan tiket konser atau apa, itu kan itu nggak boleh kayak gitu. Atau bahkan ada juga si mahasiswa ini mungkin karena juga masih yang pertama-pertama kali ya, jadi dia tuh ada beli barang misalkan dari toko yang tidak bagus gitu rekomendasinya. Kayak misalkan tidak direkom oleh ini ya. Ya, jadi misalkan dari barang yang dia pilih gitu ya, penjualannya sedikit ataupun misalkan baru, itu kan takutnya nanti pas barangnya sampai tidak sesuai atau dia rusak atau segala macam, itu kita batalkan juga, kita bantu untuk batalkan pesanan tersebut, pilih toko yang lebih bagus lagi gitu. Toko yang dikenal, yang artinya kualitasnya terjamin ya di ini ya. Di e-commerce misalkan penjualannya banyak ataupun sudah punya bintangnya atau official store-nya seperti itu yang bisa dicicil. Ya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini saya kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini juga sangat bermanfaat bagi para mahasiswa terutama, dan bagi banyak kalangan juga yang membutuhkan bantuan. Tapi tentu bincang-bincang ini juga dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan waktu. Dan seperti biasa sebelum saya nutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Reynold untuk ada closing statement. Dipersilakan. Oke, closing statement dari saya kembali lagi bahwa kita ini Indonesia punya competitive advantage adalah populasi ataupun sumber daya manusianya. Nah, di sumber daya manusia yang cukup banyak ini diperlukan kualitas yang baik gitu untuk menunjang yang seperti tadi mungkin dari Bapak Bupati ada yang dari desa, kemudian juga daerah yang perlu kita fokuskan. Nah, itu menjadi tantangan dan juga peluang kita untuk bisa menjadi negara yang lebih maju lagi, dan layanan cicil ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menunjang perkuliahan dan bisa menjadi solusi untuk mereka seperti itu. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik solusi pembiayaan yang bertanggung jawab bagi mahasiswa. Dan tentunya saya Asin Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Reinhard Makaraung SEMM yang merupakan
Community Koordinator cicil.co.id Region 1. Dan tadi tentu kita sudah banyak berbincang ya, banyak hal terkait dengan bagaimana fungsi atau membantunya akan cicil ini bagi mahasiswa, kemudian bagi kalangan yang membutuhkan. Tadi bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya, tadi sudah sebagian besar sudah diungkapkan dalam bincang-bincang tadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.